Salam dan bahagia. Saya Mawarnini MPD CGP Angkatan 11. Di sini saya memaparkan aksi nyata modul 11 mengenai filosofi KHD. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 11, saya merasa pembelajaran sebelumnya belum berpusat pada murid dan belum saya laksanakan sesuai dengan bakat dan minat murid itu sendiri. Murid merasa sangat cemas mengejar deadline tugas yang saya berikan, bahkan kadang-kadang takut dan tidak mampu mengeksplorasi bakat dan minatnya. Setelah saya belajar kurang lebih 1 bulan ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa guru semestinya mampu memberi kebebasan bagi murid atau peserta didik untuk mengembangkan ide, kreativitas, bakat, dan minatnya. Hal inilah yang disebut merdeka belajar. Tentunya kebebasan yang diberikan terarah dan terukur, guru hendaknya bersikap terbuka dan senantiasa membuka diri untuk mengikuti perkembangan zaman yang selaras dengan kebudayaan negara kita, pendidikan yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid itu sendiri. Setelah saya mengalami pembelajaran selama pendidikan guru penggerak, saya mengalami perubahan dalam diri saya. Saya mulai merencanakan apa saja yang akan saya lakukan, perubahan apa saja yang akan saya lakukan di dalam kelas, dan terlebih dahulu saya sampaikan ide saya itu di dalam komunitas belajar, dan kira-kira apa saja yang menjadi masukan untuk bisa menjadi perubahan yang akan saya lakukan di dalam kelas. Saya diskusi bersama rekan kerja, dan ini adalah komunitas belajar kami. Maka setelah melakukan diskusi, mulailah saya merencanakan mengadakan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif di awal pembelajaran. Tentunya kegiatan ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan teman-teman saya, yang satu mapel atau yang satu kompel dengan saya untuk bisa melaksanakan asesmen diagnostik ini, dan tentunya ini sudah didapat dari guru BK untuk bisa kami melaksanakan asesmen diagnostik ini, agar murid dapat dikelompokkan dengan mudah secara heterogen sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan gaya belajar yang diperoleh dari hasil asesmen diagnostik itu. Setelah saya melakukan asesmen diagnostik, saya merencanakan akan melakukan refleksi pribadi. Tentunya ini pada kelas atau fase yang sama. Jadi pada fase sebelumnya saya masuk pada fase F, kemudian di kelas 12 juga masih fase F, maka saya melakukan refleksi di sana untuk bisa saya memperbaiki diri saya dan hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki untuk bisa saya laksanakan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid di dalam kelas. Karena kegiatan ini adalah masih di awal pembelajaran, masih di tahun pembelajaran yang baru, maka saya melakukan refleksi pribadi. Kemudian saya melakukan kesepakatan kelas, kemudian saya merencanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Maka saya mulailah dengan pelaksanaan asesmen dan refleksi. Ini ada beberapa asesmen dan refleksi yang dilakukan oleh siswa, dan sebelum dilakukan asesmen dan refleksi, saya jelaskan dulu apa itu asesmen dan mengapa harus dilakukan asesmen, dan refleksi itu untuk apa, dan mengapa harus ada refleksi. Jadi refleksi ini saya sampaikan bahwa ini adalah untuk introspeksi saya sendiri untuk memperbaiki pembelajaran di fase F.
dan demikian dengan asesmennya agar siswa itu dapat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya secara heterogen dan dapat dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Itulah yang saya sampaikan sebelum dilakukan asesmen dan refleksi. Sedangkan tulisan-tulisan ini adalah beberapa contoh atau sampel yang saya ambil hasil dari asesmen dan refleksi. Ya, di awal pembelajaran saya juga melakukan ice breaking supaya murid lebih semangat, murid lebih giat, dan kebetulan di hari yang sama itu saya masuk di 2 kelas yang berbeda. Jadi saya hanya mengambil beberapa gambar sebagai sampel untuk saya sampaikan di sini. Sedangkan gambar yang di sebelah kiri itu siswa dikelompokkan sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, dan di sini saya mulai menyampaikan pembelajaran di awal tahun pembelajaran berdasarkan kelompok masing-masing. Dan di sini saya mulai memasuki kelompok masing-masing. Di sini kita masih diskusi mengenai pembelajaran pada materi fungsi di kelas 11. Demikian pemaparan hasil aksi nyata saya yang sudah saya lakukan, dan mudah-mudahan lebih baik ke depan. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Terima kasih sudah bersama saya selama presentasi ini. Ya, ahobo.